Tapi yakinlah suatu saat nanti Indonesia pasti penuh dengan anak-anak muda yang mempunyai bisnis luar biasa, tapi memiliki etika kebangsaan yang luar biasa pula. Hai semuanya, nama saya Estina Lurani, tapi biasa dipanggil Cici. Saya adalah CEO Think Indonesia. 10 tahun belakangan ini saya bergerak di dunia training dan juga workshop. Dan terutama di 5 tahun belakangan ini saya gemar sekali untuk keliling-keliling kampus to kampus, juga sekolah-sekolah untuk memberikan sharing ilmu yang saya tahu kepada mereka, yaitu ilmu tentang entrepreneurship. Bisa dibilang hobi saya adalah sekolah, karena menurut saya sekolah adalah satu-satunya cara kita belajar tanpa kita berpikir kita mau belajar apa. Karena dalam sekolah ataupun kuliah kita sudah disediakan materi, kurikulum, dan tentu saja SKS-nya udah diatur. Saya adalah lulusan Diploma 2 Desain Multimedia di Stikom. S1 saya di UK Petra sebagai komunikasi broadcast TV. S2 saya ada di Mandala, di mana saya ngambil Magister Manajemen khusus untuk pemasaran. Selain itu, saya juga Certified International untuk Coach. Dan juga saya ngambil sertifikasi untuk hipnoterapi, hypnobirthing. Pasti banyak orang yang bertanya kenapa saya ngambil sertifikasi hypnobirthing, karena sebelum saya mendirikan Think Indonesia, saya menyusun konsep-konsep bahwa pendidikan entrepreneurship tidak hanya bisa diraih oleh anak-anak usia remaja dan ke atas, tapi juga bisa pada usia anak-anak atau remaja awal. Perjuangan dari 10 tahun menemukan bagaimana generasi Indonesia ini bisa berpikir entrepreneurship lebih awal hingga saat ini, itu merupakan perjuangan yang sangat panjang. Banyak orang yang tak yakin dengan perjuangan yang saya lakukan karena menurut mereka bagaimana bisa menginstal anak-anak untuk belajar entrepreneurship, sedangkan yang dewasa aja bicara tentang konsep bisnis itu juga tidak semua orang mengetahuinya. Tapi yakinlah suatu saat nanti Indonesia pasti penuh dengan anak-anak muda yang mempunyai bisnis luar biasa, tapi memiliki etika kebangsaan yang luar biasa pula. Sejak tahun 2012 saya aktif di berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan. Di berbagai komunitas itu pula saya selalu memilih berada di posisi kaderisasi, suksesor, dan pendidikan. Tentu saja saya punya tujuan bahwa saya meyakini suatu ketika nanti anak-anak muda ini memahami konsep kemandirian dalam dunia usaha. Dan dengan berbagai posisi yang saya jalanin, saya semakin yakin bahwa berada dalam sebuah organisasi itu tidak cukup. Kita memerlukan lahan dan wahana yang lebih bebas. Itu sebabnya saya kemudian mendirikan Think Indonesia. Sebenarnya Think Indonesia berdiri dengan beberapa teman-teman saya yang mempunyai visi yang sama. Tetapi ternyata memiliki visi yang sama tidak cukup. Karena kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Think Indonesia benar-benar akan berdiri dan mampu untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Dan akhirnya, voila! Akhirnya Think Indonesia berdiri dengan banyak tim yang luar biasa. Kami bergerak karena hati, bukan karena profesi. Beberapa orang bertanya kenapa saya tidak fokus kepada bidang yang sebelumnya saya geluti, yaitu broadcast TV. Karena memang saya pernah berada di dunia TV. Dan dari dunia TV sanalah saya belajar bahwa perubahan generasi Indonesia hanya bisa dilakukan oleh generasi Indonesia itu sendiri. Dan saya menentukan jalan saya untuk menjadi perubahan itu. Banyak ahli mengatakan bahwa Indonesia memiliki keuntungan demografi. Kalau saya akan bilang, itu karena usia pertengahan atau average age di Indonesia berada di usia produktif. Kalau sekarang saya bilang, hitunglah usia tengah-tengah adalah 29. Maka
usia 10 tahun dari 29 adalah 19 tahun. Dan 29 ditambah 10 tahun adalah 39 tahun. Kita bisa melihat range bahwa perekonomian Indonesia akan sangat tergantung oleh anak-anak muda 19 tahun hingga 39 tahun. Itulah sebabnya penting banget bagi teman-teman kita di kepemudaan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan perekonomian Indonesia lewat entrepreneurship, professional skill, dan tentu saja etika dan nasionalisme. Harapan saya 5 tahun ke depan, pemerintah, masyarakat, serta anak-anak muda Indonesia bahu-membahu dan memahami konsep saling kolaborasi dan mendukung untuk memajukan Indonesia. Dari mana, seperti yang saya tadi ungkapkan, semua harus saling back to back, semua harus saling mensupport entrepreneurship, kewirausahaan, profesionalisme, di mana mereka yang ingin menjadi seorang profesional tetap juga ingin memajukan perusahaan di mana mereka bekerja. Dan tentu saja Indonesia tidak hanya dipopong oleh satu generasi saja, tapi seluruh generasi. Pemerintahan, masyarakat, pemuda harus bahu-membahu untuk memperbaiki masa depan Indonesia. Mengutip dari kata Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Beri aku 10 pemuda dengan tekad luar biasa, akan kuubah Indonesia. Think Indonesia, the greatest future generation.